Kali ini kita berbicara tentang aliran-aliran di dalam Islam, ya. Islam memang satu, kalau kita lihat Al-Quran adalah satu. Tapi Al-Quran sendiri sifatnya adalah global, atau dalam istilah para ulama itu bersifat mujmal, bersifat garis besar gitu. Dan oleh karena itu banyak hal-hal yang teknis dan praktis tidak ada dalam Al-Quran. Misalnya ketentuan-ketentuan teknis mengenai cara melaksanakan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan sebagainya nggak ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bersifat global, bersifat mujmal, dan oleh karena itu perlu penjelasan-penjelasan. Nah, penjelasan-penjelasan itu biasanya dicari di dalam hadis. Hadis itu adalah perkataan ataupun takrir, pembenaran atau laporan mengenai apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dibuat oleh Rasulullah, itu dilaporkan oleh para sahabat, para perawi, dan itu disebut dengan hadis. Nah, cuma dalam soal hadis ini para perawi juga berbeda dan ulama juga berbeda. Tingkatan-tingkatan hadis itu banyak gitu. Mulai dari hadis yang sahih mutawatir, artinya yang kuat, diterima semua pihak, sampai kepada hadis-hadis yang lemah, hadis yang kemudian bahkan disebut sebagai hadis-hadis palsu. Nah, oleh karena itu pada tingkatan hadis ini mulai terjadi perbedaan-perbedaan di antara umat, dan inilah kemudian menimbulkan yang disebut dengan aliran-aliran. Baik aliran di dalam fikih, aliran di dalam kalam atau teologi, ataupun aliran di dalam tasawuf, ya. Terjadi perbedaan-perbedaan, para ulama itu berbeda dalam menjelaskan ayat-ayat tertentu, baik ayat yang tertentu berkaitan dengan kalam maupun juga yang berkaitan dengan teologi ataupun fikih, itu terjadi perbedaan-perbedaan. Dan inilah yang kemudian menimbulkan aliran-aliran, ya kan? Seorang ulama di dalam memahami, menjelaskan Al-Quran, ayat Al-Quran tertentu ataupun hadis tertentu, banyak dipengaruhi oleh intelektualitasnya, latar belakang sosialnya, latar belakang geografisnya di mana dia tinggal, pengalaman hidupnya, ini semua mempengaruhi. Dan oleh karena itulah maka kemudian muncul aliran-aliran. Kalau di dalam Islam, aliran-aliran itu mulai dari aliran yang ada di dalam kalam ataupun teologi. Mulai dengan adanya teologi Khawarij misalnya, yang muncul pasca perang di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kaum Khawarij mengatakan bahwa orang yang menerima perdamaian dalam perang itu ya sudah keluar dari Islam, dan oleh karena itu ya kafir dan kemudian halal darahnya. Pendapat yang ekstrim ini ya kemudian mendapatkan kontra wacana, kontra pendapat dari berbagai macam pihak juga, mulai dari paham kalam Maturidiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, itu semua punya alasan-alasan, punya nas atau punya dalil-dalil tertentu di dalam pandangan-pandangan mereka. Fikih juga begitu, di dalam fikih juga ada mulai muncul perbedaan-perbedaan penafsiran, perbedaan-perbedaan ketetapan, rincian-rincian gitu. Mulai dari fikih Imam Hanafi atau kita kenal sebagai mazhab Hanafi. Kemudian setelah itu juga ada fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan kemudian mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan lain sebagainya. Jadi memang adanya aliran-aliran itu tidak dielakkan, tidak bisa dielakkan di dalam Islam. Ini merupakan keniscayaan. Nah, kita seharusnya lah menyikapi perbedaan-perbedaan dalam aliran itu secara bijak. Karena itu keniscayaan, maka yang diperlukan adalah kearifan di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Kita tidak usah bertikai, bertengkar karena perbedaan-perbedaan seperti itu, ya. Karena apalagi perbedaan-perbedaannya itu hanya pada hal yang bersifat furu'iyah, bersifat hal-hal yang ranting, yang kecil, bukan pada hal-hal yang prinsip.